Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Permana Putra, nomor induk mahasiswa 2892150015, kelas malam, program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, akan memaparkan materi mata kuliah Statistik Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Irfia Eliza MPD. Perspektif sejarah kualitas dan produktivitas. Kualitas dalam perspektif ini bersifat relatif, sehingga produk yang memiliki kualitas paling tinggi belum tentu produk yang paling bernilai. Akan tetapi, yang paling bernilai adalah barang atau jasa yang dibeli konsumen maupun pelayanan yang paling bermakna bagi pelanggan. Teori diagram kontrol. Diagram kontrol adalah sebuah grafik yang memberi gambaran tentang perilaku sebuah proses. Berdasarkan banyaknya karakteristik kualitas yang diamati, diagram kontrol terdiri dari diagram kontrol univariat dan diagram kontrol multivariat. Namun, dalam mengamati atau memonitor perilaku sebuah proses, banyaknya karakteristik kualitas yang digunakan lebih dari satu. Ini mengakibatkan diagram kontrol multivariat lebih sering digunakan dibandingkan dengan diagram kontrol univariat. Selain itu, dalam memonitor proses dapat dilakukan melalui memonitor proses dan memonitor variabilitas proses. Diagram rata-rata. Diagram ini digunakan untuk menganalisis proses ditinjau dari nilai rata-rata variabel hasil proses dengan tujuan mengumpulkan keterangan untuk membuat atau mengubah spesifikasi, yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh output proses yang dihasilkan, atau untuk menentukan apakah proses yang sedang berlangsung dapat memenuhi spesifikasi atau standar yang sudah ditetapkan. Berikut adalah contoh mengerjakan diagram rata-rata. Setelah semua ditambah, maka dibagi dengan jumlah harinya. Maka hasil rata-ratanya adalah 701. Diagram rentang. Dalam sekelompok data kuantitatif akan terdapat data dengan nilai terbesar dan data dengan nilai terkecil. Rentang atau range atau disebut juga dengan jangkauan adalah selisih antara data dengan nilai yang terbesar dengan data nilai yang terkecil tersebut. Baik, di sini sudah ada rumusnya. Mari kita coba mengerjakan soalnya. Hitunglah rentang dari data 20, 21, 19, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 21, 19, 17 sampai ke 25. Data terbesar X-min adalah 25 dan data terkecil X-min adalah 17. Dengan demikian, rentang atau jangkauan adalah 25 dikurang 17, maka hasilnya 8. Diagram atribut. Data atribut adalah kualitatif yang dapat dihitung untuk pencatatan dan analisis data atribut bersifat diskrit, yaitu nilainya selalu berbentuk bilangan bulat. Salah satu contoh data atribut adalah jumlah cacat pada suatu produksi. Data produksi vending machine termasuk dalam kategori data atribut karena didapat dari perhitungan jumlah cacat masing-masing variabel pada produksi vending mesin keseluruhan. Diagram batang. Diagram batang merupakan salah satu teknik penyajian data yang sering digunakan. Diagram ini cukup sering digunakan dalam beberapa hal, misalnya untuk menampilkan data pasien rumah sakit, data penjualan suatu produk, data hasil panen, dan lain-lain. Diagram batang dibagi menjadi 4.
Yang pertama, diagram batang vertikal, yaitu diagram yang menampilkan suatu hasil kegiatan pengumpulan data secara vertikal. Nama kategori pada diagram jenis ini ditulis pada sumbu horizontal, sedangkan frekuensi datanya digambarkan secara vertikal. Yang kedua, diagram batang horizontal, yaitu diagram yang menampilkan satu hasil kegiatan pengumpulan data secara horizontal. Pada diagram ini, nama kategorinya dicantumkan pada sumbu vertikal, sedangkan frekuensi datanya digambarkan secara horizontal. Yang ketiga, diagram batang majemuk, yaitu diagram yang menyajikan lebih dari satu kegiatan pengumpulan data, sehingga setiap kelas memiliki lebih dari satu diagram batang. 4. Diagram batang bertingkat, yaitu diagram yang menampilkan beberapa kegiatan dalam satu batang pada setiap kelasnya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.